Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lanjutan materi tematik 4C teman-teman. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang sumber dayanya, kita sudah bahas tentang energinya, kita sudah bahas tentang hak dan kewajibannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Apa sih lingkungan? Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, mau itu makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, itu adalah lingkungan. Nah, contohnya misal kadet ada di sekolah. Nah, berarti ini yang ada yang di sekolah ini, di sekolah kita itu termasuk lingkungan sekolah. Nah, kalau teman-teman ada di rumah, berarti itu adalah lingkungan rumah. Kalau ada di laut atau di pesisir, berarti itu adalah lingkungan pantai. Nah, setelah ini kalian sudah siapkan slide materinya. Kita akan membahas tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, serta cara kita menjaga lingkungan kita. Oke? Itu ya. Setelah ini teman-teman langsung simak video Kadayat yang sudah kalian buat. Check it out. Let's go. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Ada yang tahu apa itu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Nah, betul sekali. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang udara, air, dan tanahnya bersih dan terbebas dari pencemaran dan polusi. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang banyak terdapat polusi atau pencemaran, baik udaranya, airnya, dan tanahnya. Ciri-ciri lingkungan sehat: yang pertama, udaranya bersih, segar, sejuk, bebas dari asap, polusi yang berasal dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan sebagainya. Yang kedua, airnya tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air sungai maupun air sumurnya jernih, sejuk, dan segar. Yang ketiga, tanahnya subur, tanaman dan pepohonan tumbuh dengan subur. Yang keempat, jalanan bersih dari sampah dan kotoran, tidak ada air kubangan yang menggenang. Yang kelima, hewan-hewan peliharaan tumbuh dengan sehat dan bebas dari penyakit. Lalu, apa ya ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat? Nah, yang pertama, udara kotor, berdebu, dan banyak asap. Kita bisa sesak napas apabila menghirupnya. Yang kedua, air sungai tercemar oleh sampah dan limbah. Yang ketiga, airnya berwarna keruh, tidak jernih, berbau menyengat, dan berasa. Yang keempat, tanah gersang dan tandus. Yang kelima, jalanan banyak sampah berserakan, banyak air yang menggenang di jalanan. 6. Hewan-hewan peliharaan banyak yang berpenyakit dan dibiarkan berkeliaran di sekeliling kita. Untuk itu, mari upaya mengurangi sampah dengan 4R. Lalu, apa sih itu 4R? Ya, 4R adalah singkatan dari reuse, reduce, recycle, dan repair. Reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Contohnya botol minum yang bisa digunakan lagi. Yang kedua, reduce, mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa menimbulkan polusi. Nah, teman-teman harus membawa kantong belanja sendiri kalau belanja di supermarket atau minimarket. Kemudian recycle, nah mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak digunakan menjadi barang baru yang bermanfaat. Nah, kalau mau membuat pot bunga bisa menggunakan botol aqua bekas nih teman-teman. Kemudian repair, memperbaiki barang-barang yang sudah rusak agar bisa digunakan kembali. Nah, contohnya handphone yang sebenarnya masih bisa digunakan, bisa diperbaiki. Nah, itu diperbaiki, jangan sampai buru-buru beli baru lagi. Lalu, bagaimana cara menanggulangi pencemaran polusi lingkungan?
Gimana ya? Aha, caranya adalah yang pertama, menanam banyak pepohonan agar udara menjadi lebih sejuk dan segar. Yang kedua, tidak membakar sampah sembarangan. Nah, teman-teman nggak boleh bakar sampah sembarangan nih. Yang ketiga, tidak merokok di tempat umum, apalagi di dekat anak-anak atau bayi. Sebaiknya sih nggak usah merokok ya teman-teman ya, bahaya. Keempat, mengurangi menggunakan kendaraan bermotor saat berpergian jarak dekat. Misal mau ke warung sebelah aja harus pakai motor, tapi harus jalan kaki ya teman-teman. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai ataupun selokan yang mengakibatkan mampat. Yang keenam, jangan membuang limbah rumah tangga ke sungai. Ini nih, kita sering banget nemuin. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebih ke tanah. Juga tidak membuang benda-benda yang mengandung zat kimia berbahaya di tanah. Nah, itu tadi penjelasan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, beserta solusinya. Apakah teman-teman sudah paham? Yeay! Terima kasih teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata di sekitar kita itu ada lingkungan yang sehat, ada lingkungan yang tidak sehat. Nah, nggak tahu nih teman-teman, lingkungan teman-teman termasuk lingkungan yang sehat atau yang tidak sehat. Nah, nanti teman-teman amati di lingkungan teman-teman. Nah, ternyata banyak banget kan pengaruh lingkungan sehat dan tidak sehat. Bahkan dari kita nggak bisa menjaga lingkungan kita, atau kita nggak bisa menggunakan sumber daya alam yang dengan bijak, akhirnya kita bisa merusak lingkungan kita. Salah satunya akibat dari kita nggak bisa menjaga lingkungan dan menjaga sumber daya yang kita punya, yaitu terjadinya banjir. Nah, banjir ini kita sudah sering lihat di Jakarta, di daerah mana-mana pun itu udah sering banget terjadi banjir. Kenapa sih sebabnya? Nah, karena ya ini cuma ada dua faktor. Yang faktor pertama ya karena emang alamnya sudah emang karena faktor alam, dan yang kedua yang paling sering itu ya karena faktor yang dibuat oleh manusia sendiri. Sering buang sampah, sering karena kita sering menggunakan energi yang cuma sekali pakai terus buang, ya akhirnya kita menumpuk sampah rumah tangga kita. Terus juga dari itu bisa mengakibatkan longsor juga kan, karena penumpukan tadi mengakibatkan banjir. Akhirnya tanah-tanah yang tadinya tinggi karena kerendam sama air, akhirnya tanah itu runtuh pelan-pelan dan akhirnya terjadi longsor. Terus juga bahkan kita bisa tempat kita bisa menjadi kekeringan karena kita nggak bisa menggunakan sumber daya alam yang ada itu dengan bijak. Akhirnya kita merusak dan akhirnya mengakibatkan saat musim kemarau itu kekeringan. Nah, jadi mulai dari sekarang terkhusus untuk Kadayat sendiri, kita harus memulai melestarikan, menjaga lingkungan kita ya teman-teman. Karena segala sesuatunya harus dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa menyuruh orang lain kalau kita nggak melakukan itu. Nah, jadi langkah kecil kita adalah memulai dari diri kita sendiri, supaya kita bisa tetap melestarikan, menjaga segala sesuatu yang sudah Allah berikan, sudah Allah ciptakan, yang ada di alam dunia ini. Oke, teman-teman, itu aja dari Kak Dayat. Nanti tugas teman-teman, nanti teman-teman bisa mencari referensi lain, nggak harus dari yang Kak Dayat jelaskan. Teman-teman bisa bertanya-tanya sama ayah bunda, teman-teman bisa searching. Nah, jadi manfaatkan gadget yang teman-teman punya untuk belajar, bukan untuk bermain, ya. Jadi teman-teman semakin menambah wawasan teman-teman, makin luas. Oh, ternyata dari Kadayat ini, oh dari yang aku baca seperti ini, oh dari ayah sama bunda seperti ini. Oh, luar biasa ya, banyak banget ternyata yang aku nggak tahu. Nah, itulah manfaatnya kalau kita mau berdiskusi, mau bertanya, mau belajar. Oke, cukup dari Kadayat. Setelah ini teman-teman
amati lingkungan teman-teman, termasuk lingkungan sehatkah atau tidak sehat. Nah, nanti teman-teman tuliskan, ceritakan pada buku, pada kertas, minimal 10 atau 15 baris. Teman-teman ceritakan tentang lingkungan teman-teman. Contoh misalnya, aku tinggal di kampung Lio, lingkunganku termasuk lingkungan yang sehat karena di lingkunganku tersedia tempat pembuangan sampah agar masyarakatnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, terus bla 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 sampai panjang. Jadi semakin banyak semakin bagus. Itu aja ya teman-teman ya. Semoga apa yang sudah Kadayat sampaikan bermanfaat untuk keilmuan teman-teman ke depannya. Teman-teman bisa makin luas wawasannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari Kadayat. Cukup sekian dari Kadayat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di materi berikutnya.